Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, orang tua atau wali murid kelas 6 yang saya hormati dan anak-anak kelas 6 yang Bu Betty sayangi. Hari ini saya akan menyampaikan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT SD Negeri Nogosaren. Mohon diperhatikan baik-baik karena ini yang akan kita laksanakan insya Allah mulai minggu depan. Nah, untuk persiapan PTMT, yang pertama adalah persetujuan komite dan izin orang tua atau wali murid. Kemarin, orang tua atau wali murid sudah diminta untuk hadir ke sekolah untuk menandatangani surat persetujuan ya. Nah, itu merupakan izin dari orang tua. Lalu pembentukan gugus COVID satuan pendidikan, pos kedatangan dan penjemputan, pos pengantar dan penjemput, pembagian rombel, jadwal, dan guru piket. Jadi masing-masing ada aturannya. Untuk pos kedatangan dan penjemputan, yang pertama, siswa datang 10 menit sebelum pembelajaran dimulai dan melalui pintu gerbang utara atau pintu gerbang utama ya. Jadi, silakan orang tua yang mengantar atau anak-anak hadir di sekolah karena masuknya kita pukul 7, hadir di sekolah pukul 6:50 dan melewati pintu utara. Kedua, siswa datang ke sekolah dipastikan dalam keadaan sehat dan memakai masker 3 lapis atau bisa ditambah dengan face shield. Nah, bagi anak-anak yang sakit, lebih baik di rumah saja ya. Kita anjurkan untuk yang sakit tetap di rumah. 3. Dipersilahkan antri, jaga jarak, ukur suhu, pemeriksaan visual atau flu atau batuk atau lainnya. Jadi, ketika anak datang lewat pintu utara, nanti akan diukur suhunya dan diminta untuk cuci tangan. Nanti dipersilahkan cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, anak-anak dipersilahkan antri menuju kelas. Nah, dari pintu gerbang ke arah kelas sudah ada jalurnya, jadi silakan nanti anak-anak perhatikan jalur mana yang harus dilewati untuk menuju ke kelas. Selanjutnya, sebelum dijemput, siswa tetap berada di dalam kelas. Pos pengantar dan penjemput. 1. Pengantar diharapkan keluarga dekat siswa. 2. Pengantar hanya mengedrop siswa, tidak diperkenankan untuk menunggu dan berkerumun. Jadi hanya mengantar siswa sampai depan pintu gerbang saja, lalu ditinggal. Tidak boleh ditunggu di situ karena akan menimbulkan kerumunan. 3. Pengantar dan penjemput datang tepat waktu sesuai jadwal. 4. Penjemput melapor ke pos petugas piket menyampaikan nama siswa dan kelas yang dijemput. 5. Petugas akan memanggilkan siswa. Pos kegiatan belajar mengajar. 1. Semua siswa dipastikan telah melalui pos kedatangan. Tadi sudah melewati pintu gerbang utama, sudah cek suhu, sudah cuci tangan, baru diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar mengajar. 2. Sebelum dan ketika masuk kelas, siswa tetap menjaga jarak. 3. Siswa menempati tempat duduk masing-masing yang telah disediakan. 4. Selama KBM, anak tetap di tempat duduk sendiri-sendiri atau selama pembelajaran tanpa istirahat, hanya break antar pelajaran. Jadi, untuk kegiatan tatap muka terbatas ini, kita tidak ada istirahat. Jadi, selama 2 jam, kita di dalam kelas tanpa istirahat. 5. Siswa wajib membawa peralatan sekolah sendiri-sendiri dan tidak saling pinjam.
alat tulis, buku, semua membawa sendiri ya. Tidak ada yang saling meminjam. Jadi harapannya sebelum berangkat ke sekolah, malam sebelumnya atau hari sebelumnya sudah disiapkan apa saja yang mau dibawa ke sekolah. Selanjutnya, siswa membawa bekal minum dari rumah. Lalu semua tetap pakai masker dan boleh memakai face shield. Jadi, selama kegiatan belajar di dalam kelas, anak-anak tidak boleh melepas masker. Masker harus tetap dipakai. Lalu, setelah selesai KBM, wajib langsung pulang, tidak boleh mampir-mampir. Post-sterilisasi. Semua ruang dipastikan memenuhi standar kebersihan dengan baik. 2. Sebelum pembelajaran tatap muka dilaksanakan, sekolah wajib disterilisasi. 3. Setiap selesai pembelajaran, semua ruang harus dibersihkan dan disemprot dengan disinfektan oleh petugas. 4. Semua peralatan selama KBM harus bersih. 5. Tersedia tempat CTPS atau cuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer. 5. Semua peralatan sekolah yang kemungkinan disentuh orang banyak, akan segera disemprot disinfektan. Sistem rombongan belajar atau rombel. 1. Setiap kelas hanya boleh diisi maksimal oleh 14 siswa dan 1 guru. Atau pembagian kelas akan diatur oleh sekolah. Nah, karena kelas 6 ini ada 15 siswa, maka kita bagi menjadi 2 rombongan belajar atau 2 shift. Yaitu nomor absen 1 sampai 8 dan nomor absen 9 sampai dengan 15. Nanti jadwal akan Bu Weti berikan. 2. Tiap rombel masuk bergantian sesuai jadwal yang telah ditentukan. 3. Setiap kelas melaksanakan PTMT sebanyak 2 kali dalam seminggu. Jadwal diatur oleh sekolah. Nah, untuk kelas 6, jadwal minggu besok ini yaitu hari Rabu dan hari Sabtu. Pembagian dan tugas guru piket. 1. Setiap hari ada guru piket yang bertugas untuk memastikan semua melewati pos dan KBM berjalan dengan baik dan lancar. 2. Guru senantiasa mengingatkan untuk menjalankan prokes. Jadi mohon anak-anak dari rumah sampai di sekolah sampai kembali ke rumah lagi tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Skenario PTMT. 1. Kegiatan PTMT dimulai tanggal 11 Oktober 2021. Ini dimulai besok Senin, tetapi hari Senin untuk kelas 1 dan 4. Untuk kelas 6 hari Rabu dan Sabtu ya. 2. Setiap kelas mengikuti PTMT 2 kali seminggu berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. 3. Jadwal pembelajaran akan disampaikan wali kelas masing-masing. 4. Orang tua memastikan siswa dalam keadaan sehat saat PTMT. Saya ingatkan lagi, bagi yang sakit, tolong tetap di rumah saja agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. 5. Memakai seragam dan sepatu. Jika belum ada, untuk sementara menggunakan pakaian bebas rapi, bersih, dan sopan, serta menggunakan sepatu sandal atau bukan sandal jepit. Ini maksudnya diutamakan, kita anjurkan untuk memakai seragam dan sepatu ya. Tetapi jika terpaksanya kepepet banget, seragamnya itu ternyata sudah tidak muat, boleh memakai pakaian bebas tetapi harus rapi dan sopan. Tapi naik kepepet ya. Kalau masih muat silahkan memakai seragam. Dan bersepatu. Jika terpaksanya sepatunya sudah tidak muat atau ada hal lain,
boleh memakai sepatu sandal, tapi tolong jangan sandal jepit. Selanjutnya, wajib memakai masker, boleh ditambah face shield. Lalu, membawa hand sanitizer. Nah, anak-anak silahkan membawa hand sanitizer dari rumah bagi yang memiliki. Kalau di sekolahan juga disediakan, tetapi kalau anak-anak punya, silahkan membawa hand sanitizer dari rumah biar bisa digunakan sendiri-sendiri. Lalu membawa bekal minum dan peralatan sekolah yang digunakan secara mandiri. Kenapa kok harus membawa bekal minum? Karena kita belajar selama 2 jam. 2 jam itu 120 menit ya. Nanti takutnya anak-anak haus, sekolah tidak menyediakan minum. Jadi anak-anak membawa bekal minum dari rumah. Nah, ini ada contohnya kedatangan siswa, yaitu orang tua hanya mengantar sampai pos pengantar, sampai depan pintu gerbang di sini ya. Lalu akan dilakukan pengecekan suhu seperti ini, seperti yang ada di gambar. Setelah itu, anak-anak harus cuci tangan pakai sabun. Jaga jarak saat masuk ke ruang kelas, tidak boleh berebutan, silahkan antri. Nah, posisi di dalam kelas, posisi duduk dengan jaga jarak ketika kegiatan belajar mengajar, dan tetap memakai masker. Selesai KBM, siswa langsung pulang, orang tua menjemput di pos penjemput tadi, di depan pintu gerbang. Nah, berikut skenarionya ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Mari bersama-sama kita menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada demi suksesnya pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Jika uji coba ini berhasil dengan tidak ditemukannya kasus, kedepannya sekolah akan dibuka kembali secara bertahap. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak, karena sekolah kita sebagai sampel atau sebagai contoh untuk uji coba, maka selama seminggu ke depan atau mungkin 2 minggu ke depan, kita berada di dalam pantauan. Nanti akan banyak yang memantau, baik itu dari dinas, dari kabupaten, dari provinsi, dari satgas, kecamatan, dan pasti banyak yang akan mengunjungi sekolah kita untuk memantau jalannya pembelajaran tatap muka terbatas ini. Jadi kami mohon untuk mematuhi protokol kesehatan. Kita sudah diwanti-wanti oleh dinas bahwa kita harus melakukan protokol kesehatan secara ketat. Jangan sampai terjadi kasus agar nanti kita bisa berlanjut untuk tatap mukanya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahannya, saya mohon maaf. Semoga kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas kita besok berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.